Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi ya dengan Pak Septian. Yang kali ini kita akan membahas bab kedua ya, ataupun di awal-awal bab 2 yaitu tentang modernisasi. Oke, pembelajaran sosiologi kelas 12 IPS. Jadi jangan pernah takut dengan perubahan. Kita mungkin akan kehilangan sesuatu yang baik, namun sebagai gantinya yang jauh lebih baik akan datang menjemput kita ya, insya Allah. Oke, let us pray together. Pray start. Pray finish. Oke, next ke slide selanjutnya. Oke, kok Pak ada perubahan akibat ada materi akibat perubahan sosial? Ya, ini sedikit tambahan di materi sebelumnya karena ini belum dibahas ataupun saya bahas kala itu. Oke, langsung saja. Jadi akibat perubahan sosial salah satunya karena pada dasarnya masyarakat itu merupakan sebuah sistem ya, dia itu sistem itu sendiri. Kemudian apabila salah satu unsurnya tidak berfungsi dengan baik, maka apa yang akan terjadi? Maka yang akan terjadi menurut para sosiolog salah satunya dan yang paling utama itu disebut dengan disintegrasi sosial, dan ini sering juga kita bahas ketika di kelas 11 ya, di semester 2. Oke, disintegrasi sosial itu apa sih? Oke, saya kasih tahu lagi. Disintegrasi sosial itu pada dasarnya memudarnya nilai-nilai dan norma-norma. Oke, nilai-nilai di sini nilai-nilai dalam hal kebaikan. Salah satunya membantu orang tua dan lain-lain. Norma di sini adalah aturan baik itu dari pemerintah ataupun dari masyarakat itu sendiri, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis ya. Oke, apalagi sih contoh-contohnya dari akibat perubahan sosial? Salah satunya pergolakan daerah. Nah, jadi pada kala itu ketika Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, jadi ada di beberapa daerah ataupun pergolakan itu dilakukan karena tidak setuju dengan susunan dari pemerintah yang ataupun landasan pemerintah pada saat pasca kemerdekaan tersebut. Dan juga salah satu contohnya itu pergerakan G30 SPKI ya pada kala itu, yang akhirnya ditumpas tuntas oleh jenderal kita Pak Soeharto. Oke, lanjut ke aksi protes dan demonstrasi. Ya jelas kalau perubahan sistem sosial di masyarakat itu terjadi, maka akan ada yang namanya aksi protes dan demonstrasi. Oke, salah satu contohnya itu demonstrasi di mana menuntut Presiden Soeharto itu untuk turun karena terlalu lama menjabat sebagai presiden kala itu ya. Kemudian kriminalitas. Oke, kriminalitas ini banyak sekali terjadi ya karena hilangnya nilai-nilai norma-norma dalam masyarakat tersebut. Seperti copet, jambret, kemudian dan hal-hal kriminalitas lainnya masih banyak ya. Kemudian kenakalan remaja ya. Jadi kenakalan remaja di sini pada dasarnya dia itu seperti bully, kemudian bentrok dan lain-lain sebagainya. Dan itu juga sering kita temui baik itu di TV di Indonesia ataupun di mancanegara ya. Jadi tidak perlu lagi kita bahas terlalu dalam. Sudah begitu banyak contoh-contohnya dari kenakalan remaja tersebut. Oke, ngerti ya? Oke, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Oke, modernisasi itu apa sih? Oke, modernisasi itu kalau kita baca ataupun kita pecah ya kalimat-kalimatnya, itu modo itu cara, kemudian ernus ya, masa kini, kemudian nisasi itu proses. Jadi bisa disimpulkan ya bahwasanya modernisasi itu proses menuju masa kini. Oke.
Selain modernisasi, ada istilah-istilah lain ya seperti westernisasi ya. Jadi westernisasi ini west ya, jadi barat. Jadi proses menuju ke barat-baratan. Jadi kalau di sini kita patokannya orang-orang barat itu di Amerika Utara, kemudian di Eropa ya, itu orang-orang barat. Kemudian sekularisme. Sekularisme ini juga pada dasarnya ingin memisahkan agama dengan pemerintah. Jadi istilah-istilah sekularisme ini juga masuk dalam modernisasi. Nah, yang ketiga itu ada istilah yang namanya hedonisme. Oke, hedonisme di sini artinya bersenang-senang. Bukan dalam artian Anda berfoya-foya ya, ataupun menghamburkan uang. Jadi pada dasarnya contohnya kalau Anda sering ataupun suka sekali belajar ya, ketika pulang ataupun di saat apapun, itu disebut dengan hedonisme. Ketika sesuatu hal Anda lakukan dengan sangat baik dan sangat senang, itu disebut hedonisme. Oh, aku suka mancing nih, yo hedonisme nih. Aku suka baca buku nih, hedonisme. Oh, aku suka main game, hedonisme itu kalau terlalu banyak ya. Oke, aku suka berkaca nih, oh hedonisme juga. Jadi itu tuh senang dengan apa yang kita lakukan seperti itu ya. Oke, lanjut ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, jadi ada ciri-ciri manusia modern ini. Ya, ciri-ciri manusia modern di sini salah satu contohnya yang pertama itu terbuka akan hal-hal baru ya. Jadi guys, ini saya ada buku baru nih ya. Enggak mau. Nah, jadi itu suatu cerminan dari diri kalian bahwasanya kalian tidak terbuka dengan hal-hal baru. Belumlah kalian membaca buku tersebut yang ditawarkan oleh teman kalian, itu bukan ciri manusia modern. Jadi ciri-ciri manusia modern itu terbuka hal-hal baru. Jadi kalau ada menawarkan hal-hal baru, kita lihat dulu itu, kita pelajari dalam hal positif ya. Namun kalau ada yang mengajak, bro, ini ada narkoba nih, jangan mentang-mentang ingin jadi manusia modern kita mencobanya, jangan. Jadi ciri-ciri manusia modern terbuka hal-hal baru, dipelajari dulu yang hal-hal positif, kalau negatif kita tinggalkan seperti itu ya. Jadi pintar-pintar kita memilah mana yang baik dan buruk ya, asal kita terbuka dengan hal-hal baru. Oh, ini teknologi yang baru nih, keluaran ini, merek ini, dan ini bisa gini nih. Oh iya ya, oke, saya terima, saya pelajari dulu seperti itu ya. Jangan aku nggak bisa, itu sudah mengunci Anda untuk menjadi manusia modern sekarang ya. Oke, selanjutnya itu berani berpendapat ya. Misalnya kalau ada seseorang nih yang sedang mengalami yang namanya dia menjalani sesuatu hal tersebut itu salah ya. Tapi Anda tahu bahwasanya yang dilakukannya itu salah dan tidak tepat. Nah, jadi di sini peran Anda adalah untuk memberitahu atau berpendapat kepadanya supaya hal buruk yang ia lakukan terus-menerus tersebut ia tinggalkan dan beralih ke hal-hal yang lebih positif dan lebih bermanfaat. Jadi berani berpendapat ya, ciri-ciri manusia modern ya. Kemudian orientasinya masa depan ya. Jadi manusia modern itu pikirannya panjang, lurus masa depan, bukan hanya untuk hari ini baik. Bukan dipegang oleh orang-orang malas di hari ini, esok dan seterusnya ya. Jadi masa depan itu hanya untuk orang-orang yang baik ya. Kemudian lanjut ke perencanaan dan organisasi ya. Jadi kita harus punya plan untuk mencapai yang namanya
manusia modern tersebut ya. Jadi harus punya rencana. Oh, misalnya ini ujian nih. Jadi planning saya apa nih? Saya harus belajar yang ini nih, materinya ini. Jadi punya plan yang jelas seperti itu. Kemudian lanjut percaya diri ya. Jadi saya bisa melakukannya ya. Jadi jangan nggak bisa nih, saya nggak bisa. Nah, itu bukan ciri-ciri manusia modern ya. Semoga itu tidak ada di jiwa kita atau di hati kita ya. Jadi perhitungan. Jadi perhitungan ini bukannya istilahnya pelit ya, bukan istilah pelit. Jadi dia itu misal saya punya 9 juta nih. Oh, 9 juta nih kalau saya investasikan 1 jutanya untuk misalnya untuk HP nih, kemudian 100.000 untuk kuota bulan ini, kemudian sisanya saya tabung untuk nanti bekal saya kuliah dan keperluan-keperluan mendesak di lain hal. Jadi perhitungan di sini untuk memanage keuangan kita secara mandiri. Next ke ciri-ciri manusia modern selanjutnya itu mengenai harkat ataupun menghargai harkat orang lain. Jadi kalau Anda lewat di depan orang pengemis ataupun pengemis ya contohnya, Anda lewat dan Anda lihat hati Anda berada di atas itu bukan yang namanya menghargai harkat orang lain ya. Dia seperti itu bukan atas kemauannya ya. Jadi tetap manusia itu pada hakikatnya itu sama ya. Jadi tidak ada yang di atas dan tidak ada yang di bawah secara diferensiasi sosial. Oke, seperti itu. Lanjut, pedoman pada ilmu pengetahuan. Jadi kalau ada teman kalian nih besok nih mau ulangan sosiologi dengan Pak Septian, malah dia percaya datang ke dukun, datang ke kuburan, minta sesuatu, minta nilai-nilai yang bagus ya dengan kuburan, dengan pohon beringin. Nah, itu bukan ciri-ciri manusia modern. Ciri-ciri manusia modern itu berpegang teguh pada ilmu pengetahuan ya, dan tidak luput juga berpedoman pada kitab suci dan agama masing-masing seperti itu. Jangan ditinggalkan. Jadi ilmu pengetahuan yang dipegang ya, bukan kepercayaan mistis ya. Oke, next hak-hak kewajiban. Jadi kalau seperti apa nih hak-hak kewajiban? Contohnya kalau kita nih sebagai siswa kita harus belajar giat, belajar materi dari seluruh guru. Kemudian kita belajar soal-soal untuk masuk PTN favorit kita. Nah, jadi dari sana setelah kita ikhtiar dan doa dan usaha, insya Allah nanti kita akan dapat hak kita untuk lulus ataupun sampai ataupun akan masuk ke PTN favorit kita ya, seperti itu. Jadi kita tunaikan dulu kewajiban, insya Allah nanti akan ada hak yang akan kita terima. Next ke syarat-syarat modernisasi. Oke, ada 6 ya. Yang pertama dan paling utama itu berpikir ilmiah. Jadi kalau ada orang yang masih berpikiran dukun itu bisa menyukseskan, itu dia belum memenuhi syarat modernisasi ya. Jadi dia itu masih pikirannya kuno ya. Oke, lanjut ke sistem administrasi ya. Jadi sistem administrasi di sini, misalnya kalau kita mau mengurus berkas ya di suatu sistem pemerintahan. Jadi kalau ingin jadi modern, pemberkasan misalnya kalau kita mau bikin suatu berkas kayak contoh KTP ataupun SIM dan lain sebagainya, itu lebih ke arah simple ya. Oke, lanjut ya. Di situ ya. Kemudian ke sistem pengumpulan data. Jadi kalau kita ingin jadi lebih ke arah pemikiran modern, maka misalnya di suatu daerah atau suatu wilayah itu terdapat 500 pemukiman yang tergolong kumuh. Jadi kita harus relokasikan data mereka ke lokasi yang lebih baik lagi. Contohnya 500 ya. Jadi kalau kita siapkan 1000, alhamdulillah tertampung semua. Tapi kalau kita siapkan data di lapangannya 500, kemudian kita siapkan 200 dan 300-nya kemana? Nah, jadi orang-orang modernisasi itu sistem pengumpulannya itu tepat ya. Kemudian itu iklim lingkungan yang mendukung. Jadi kalau di sini ya ingin membangun insan yang modern itu lingkungannya juga harus harmonis, kemudian mendukung
dari seseorang tersebut. Kemudian organisasi atau disiplin ya. Jadi orang yang modern itu senantiasa jam terbangnya tinggi. Jadi disiplin dalam hal waktu, kerja, kemudian kewajiban-kewajiban iya ya. Dan terakhir itu kewenangan sentral. Kewenangan penuh dipegang oleh pemerintah untuk mengontrol sistem negara yang harus senantiasa modern ya. Seperti itu. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Oke, ngerti ya sampai sini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.